Halo bosku, selamat siang semuanya. Jumpa lagi di Project Agung Wijaya bosku, yaitu konstruksi baja ringan ya, untuk atap rumah, kanopi. Dan hari ini kita ada project di Gaya Residen bosku ya, salah satu perumahan elit ya di daerah Semarang Timur. Ini saya sedang menuju ke lokasi ya. Projectnya adalah kanopi. Sudah dimulai dari tadi sih sebenarnya, cuman gue belum ke lokasi, nggak tahu nih anak-anak projectnya udah sampai mana ya, aplikator kita mengerjakan. Soalnya dari tadi hujan, jadi kita langsung aja ke lokasi bosku ya. Nanti bakalan saya jelaskan untuk konstruksinya seperti apa, seperti biasanya ya. Dan buat para teman-teman semuanya yang sudah nonton di video-video kita, yang sudah subscribe ke channel kita, saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya ya. Semoga kalian semuanya sukses selalu, oke? Dan semoga video-video kita bisa bermanfaat ya, menginspirasi buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang mencari referensi soal kanopi ataupun renovasi atap gitu untuk baja ringan, oke bos? Nah, ini adalah lokasi perumahannya. Ini adalah lokasi perumahannya. Nah, itu kelihatan nih bos. Itu kelihatan tuh. Itu titiknya bos. Titik kanopi yang kita kerjakan. Mungkin parkir sini aja nih, ini rumah kosong nih bos. Karena di sana nanti ribet parkirnya, ada material. Oke, kayaknya udah mulai perangkaan itu bos. Rangka udah pada naik, sedang dinaikkan sih maksud saya. Oke, kita lihat ke lokasi ya bos. Oke, ini dia bos. Ini dia proses pembuatan kanopi ya. Jadi ini di perumahan. Jadi nanti rencananya ini kanopinya full sih sampai sana ya, dari sisi kanan sampai sisi kiri rumah. Tapi dia nanti depannya nggak full sama, jadi nggak L kayak gitu. Yang depan nanti agak pendek sih atapnya, nggak sampai seperti karpot ini. Kalau karpot ini kan kedepannya 5 meter, tapi nanti yang sana cukup ditarik kurang lebih sekitar 2 meteran kalau nggak salah. Itu permintaan dari buyer sih, nggak tahu juga kenapa nggak full, padahal tuh rata-rata tetangganya full semua tuh full, tapi dari besi ya. Kalau itu dari baja ringan sama itu full, itu juga full. Ini samping kanannya juga full, tapi ini permintaan dari bayarnya nggak full bos, nanti jadinya nggak L. Dan ini sekarang lagi proses pemasangan rangka ya, pemasangan rangka sama tiang. Oke kan, seperti biasanya spesifikasi yang kita pakai baja ringan ukuran 075 ya, seperti biasanya. Ini 075 polos ya, tanpa motif. Biasanya ada yang motif ya. Jadi kanal C itu ada yang motif, ada yang polos. Kalau ini itu polos ya. Dan ini pola mainnya seperti ini. Jadi sebenarnya pola mainan seperti ini agak sedikit berbeda ya sama yang kemarin-kemarin mungkin ya. Jadi sebenarnya sama, cuman ada variasinya di sini bos. Ya, di sini dilubangi kotak. Jadi bikin motif seperti ini, dipotong kanal ujungnya dipotong seperti ini, dipotong V. Kemudian tengahnya ini dilubang. Jadi ini nggak potongan ya, ini nggak potongan. Jadi ini satu kesatuan, mainannya satu kesatuan. Kemudian ini dilubang. Nah, gimana caranya lubangnya biar bisa rajin seperti ini? Nah, itu pakai gerinda bos, ya, pakai cutting gerinda. Jadi hasilnya bisa rajin. Nah, untuk ukurannya sendiri buat teman-teman semuanya yang pengen tahu ataupun pengen belajar bikin, coba saya ukur dulu ya. Jadi di sini aplikator kita pakai ukuran setengah meter bos, ya 50 ya. Jadi mainannya itu 50, kemudian diambil sisi tengahnya aja, kemudian kalian lubang. Ini sih variasi tergantung selera ya. Berapa besar lubangnya tuh tergantung selera. Yang jelas dikira-kira aja, kira-kira estetikanya bagus ya, segitu pakainya. Seperti itu kan. Untuk jaraknya juga variasi ya. Jaraknya itu suka-suka sebenarnya, tergantung selera. Jarak antara mainan 1 sama mainan 2 itu sebenarnya tergantung selera dari agen sih. Jadi nggak ada patokan sebenarnya. Cuman biasanya itu ngepasin panjang dari untuk kanopinya sendiri bos. Jadi dibagi. Jadi nanti biar sama gitu. Jaraknya biar sama, ketemunya biar sama. Kalau di sini
kalau di sini kita pakai jarak itu sekitar 40 lebih dikit bos. Oh 40 ya, 40 benar nih. Ya, kita pakai 40 cm ya. Jarak antar mainan itu kita pakai 40 cm. Oke kan, itu tadi untuk frame-nya ya, frame mainan ya, frame motif buat mainan kanopinya. Ini sebenarnya bukan cuma sekedar estetika ya, tapi pengaruh kekuatan juga sebenarnya ya. Kemudian untuk konsumsi atap kita biasa pakai 030 kan, atap galvalum 030. Tapi nanti kalau sudah terpasang semua kita painting kan, kita cat. Jadi sesuai dengan permintaan bayarnya, mintanya dicat putih biar kelihatan bersih kayak gitu. Jadi sekali lagi, material spesifikasi standar 075, galvalum 030, konsepnya double frame full mainan seperti ini. Oke kan? Oke, nah kemudian kita bahas soal tiang ya kan. Ini ada tiang, ini nanti rencananya tiangnya cuma 2 aja. Yang sini, ini kan nanti full sampai sana kanopinya, tapi kedepannya nggak sama. Nah sampai sini, ini maju sekitar 2,5 meter. Itu tanpa tiang, jadi depan nggak usah kasih tiang. Itu sudah kuat, kenapa? Karena dia didinabol ikut tembok. Jadi didinabol ikut tembok. Jadi sudah pasti kuat, kecuali kalau nggak ada temboknya itu nggak berani kan, mesti dikasih tiang. Kalau seperti ini kasusnya, ini masih bisa tanpa tiang. Yang sebelah situ aja ya, tapi yang di sini tetap harus ada tiang untuk area karpotnya. Nah, untuk konsumsi baja ringan untuk tiangnya kita pakai double ya, 2. Jadi 2 dipasang berhadapan dan tengahnya itu dikasih shock. Shocknya seperti ini kan. Nah, ini shock. Ini shocknya fungsinya untuk perkuatan antara 2 tiang, antara 2 kanal. Nah, ini ada shock lagi. Dan bawah kalau kadang-kadang bikin kanopi, bawah itu didinabel seperti ini kan. Jadi pasti kuat. Jadi kalau misalkan pernah ada kasus pembikinan kanopi tapi area bawahnya belum diplaster atau masih tanah, itu rawan sekali kan. Jadi nggak bisa kalian tempel di atas permukaan seperti itu tiangnya. Harus kalian sepiling ukuran masuk sekitar 0,5 meter, kemudian kalian semen, kalian tanam kalau misalkan bawahnya masih tanah ya. Atau sekitar 40 cm lah masuknya. Tapi kalau udah plasteran seperti ini enak kan. Kalian ngukurnya dari atas permukaan aja. Kemudian kalian dinabol seperti tadi, dinabol, jadi sudah pasti kuat. Nah untuk jarak shocknya sendiri itu sebenarnya variasi, itu bebas ya. Kalau ini kan dibagi 1, 2, 3 ya. Ini jaraknya sekitar ya 0,5 meteran lah ya, kurang lebih 0,5 meteran sampai 60 cm seperti itu. Nah mungkin di antara agak-agak semuanya ada pertanyaan kan, kanopi itu idealnya tingginya berapa? Misalkan kalau kasusnya seperti ini kan, dia patokannya ini, dia ada daktor ya, topi-topinan seperti ini. Nah kalau topi-topinan seperti ini, itu kita sarankan di atas topi-topinan aja. Karena apa? Cor-coran topi-topinan rumah agan secara otomatis dia terpayungi, jadi lebih awet, nggak kena air kayak gitu. Nah nanti atasnya pertemuan antara atap galvalum sama temboknya nanti tinggal dikasih aquaproof atau anti bocor gitu. Aquaproof sama serat ya kan, jadi biar lebih kuat serat, kemudian aquaproof gitu. Sekeliling ini atap pertemuan atap sama temboknya semua di aquaproof semua, biar aman dari bocor. Nah kemudian kalau ada pertanyaan kan, misalkan di tempat kita nggak ada topi-topinan, berapa tinggi ideal dari kanopi? Nah biasanya banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kalau kita sarankan tinggi kanopi itu biasanya standarnya sekitar 3 meter kan. Jadi 3 meter itu dapat tembok. Nah kedepannya itu jatuhnya itu karena kanopi ada kemiringan, jatuhnya biasanya depannya itu sekitar 26 lah. 26, 2,5 seperti itu. Tergantung jarak bentangan antara pangkal sampai ujung overstacknya berapa meter. Semakin panjang berarti semakin dia memakan banyak jarak kemiringan seperti itu. Nah kenapa kanopi banyak sekali menggunakan atap-atap seperti ini? Kenapa? Jatuh airnya dia bisa lancar kan, karena ini kan motifnya kan
lurus-lurus gitu kan, searah air jatuh. Nah, dengan demikian kemiringannya kita berani bermain tipis kan, nggak perlu terlalu curam gitu. Kecuali beda lagi dengan atap motif genteng, itu harus lancar jatuhnya, makanya kemiringannya harus curam. Kalau kanopi itu perlu kemiringan cuman tipis-tipis aja, segitu udah cukup tuh, biar depannya tuh nggak kelihatan terlalu pendek, jadi rumah itu dari depan kelihatan gagah kan, seperti itu kurang lebihnya. Oke bos. Oke, berikutnya adalah pemasangan rangka di pangkalnya. Itu kita pakai satu kanal membentang, dia nempel di tembok, perkuatannya menggunakan dinabol bos, jadi sudah pasti kuat ya, atau paku beton. Kalau memungkinkan untuk di dinabol, kita menyarankannya sih pakai dinabol kan. Tapi kalau enggak, bisa menggunakan paku beton ya, paku beton. Di situ itu dinabol ukuran berapa ya? 10 kalau nggak salah. Ya 10, ukuran 10. Oke ya kan, sudah jelas ya kan untuk spesifikasi. Tadi sudah saya jelaskan mainan. Oke, kemudian tiang, perkuatan di pangkal dapat tembok sudah saya jelaskan. Nanti step berikutnya saya akan menjelaskan untuk konstruksi usuk beserta rengnya kan. Nanti saya jelaskan ketika sudah terpasang semua, oke. Dan konstruksinya nanti gordingnya sama overlapnya seperti apa, nanti rangka framenya paling luar seperti apa, nanti bakalan saya jelaskan. Oke kan, ini biar dilanjut dulu. Nanti kalau sudah pemasangan nanti bakalan gua review lagi kan. Oke kan, ini kanopi sudah terpasang, sudah jadi full painting. Jadi ini cat putih ya, cat putih bersih ya, full painting cat putih bersih. Dan ini mintanya dari bayarnya ini ditutup sedikit ya, karena ada selisih tinggi dari kanopi sebelah biar nggak tembus masuk ke atas.